bisa nggak? Shalom. Very good. Oke. Sebelum aku mulai sharing, aku mau kenalin diri dulu ya, karena kalau bisa dilihat pattern-nya, aku di sini cuma kayak once every 2 years. So, I think ada wajah-wajah baru yang aku belum pernah ketemu. Perkenalkan, nama saya Kiki. Dulu salah satu anak youth di Kahal juga. Terus tahun 2017 pergi kuliah ke Australia, sampai sekarang juga masih stay di situ. That's why berjalan kelihatan di sini, tapi my heart selalu ada di Kahal. Gitu. Oke, boleh minta tolong PowerPoint-nya. Terus aku juga minggu ini lagi batuk, jadi mohon maaf kalau agak seret, tapi sebisa mungkin harusnya oke. Oke. Jadi kebetulan, mungkin bukan kebetulan juga, this is the first week in the year. Ini minggu pertama kita ada next, ada kebaktian next di tahun 2025. Dan tahun lalu Cina sempat ngechat, karena aku dekat sama Cina ngechat, Ki, pas kamu pulang kapan mau sharing? Aku bilang, terserah Ci, diatur aja. Aku balik tanggal segini, balik ke Brisbane tanggal segini, diatur aja. Tapi aku bilang, Ci, aku udah doain beberapa kali, aku udah kayak Tuhan, Lord, what do you wanna say to your people here? Aku udah mulai siapin bahan, mulai cari segala macam, tapi it always comes back to this, tentang vision. Nah, aku bilang ke Cina, Ci, ini bahan yang aku dapat, yang aku mau sharingin ke anak-anak next. What do you think? Dari situ Cina bilang, oke, nggak masalah. Dan ternyata ditaruh di minggu pertama. Kenapa minggu pertama? Karena kalau kita bahas visi, itu memang banyak di awal. Ya, kalau kita bahas visi, itu banyak di awal. Nah, sekarang aku mau tanya dulu, judulnya ini 2020 Vision. Ada yang tahu artinya nggak? Kenapa 2020? Is it a year? Is it when COVID started? Kenapa 2020? Presiden 2020? Ada pernah dengar? Oh, I have a 2020 vision. Artinya apa? Jadi biasa ditulisnya itu, kalau lihat di story-nya next, itu ada slash-nya, 20/20. Tapi bacanya 2020 vision. Artinya apa? Jadi kalau kalian coba Google, itu bakal bilang, dalam 20 feet, jadi feet itu unit measurement yang dipakai oleh US. Jadi biasanya pakai feet instead of meters and units atau segala macam. Nah, 2020 vision itu bilang, in that 20 feet, kita bisa melihat atau membaca itu secara clear. So we have clarity of what we are seeing in that 20 feet. Kenapa aku pakai ini sebagai judul sharingnya? Karena at the end of this, apa yang aku mau lihat itu adalah kita semua, including myself, we have this 2020 vision. Kita punya sebuah penglihatan yang jelas atas apa yang kita mau lakukan ke depannya. Itu jelas. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, nah lagi kayak, I'm not sure, I don't know what it is. Tapi kita ada penglihatan yang jelas, when we can say that we have 2020 vision. Itu kenapa judulnya adalah 2020 vision. Nah, untuk mulai, aku mau do quick Q&A, icebreaker. Siapa di sini bisa nyetir? Nyetir mobil, nyetir motor? Angkat tangan. Yuk. Very good. Sekarang aku mau tanya. Biasa kalian kalau nyetir, kalian masuk mobil dulu, nyetir, terus baru kayak, oh, kayaknya kesini enak. Atau sebelum kalian masuk mobil, kalian tahu kalian mau kemana? Kalian tahu mau kemana? Ini gabut dong. Gabut. Dia naik motor dulu baru menentukan mau kemana. Nah, banyak juga yang jawab gitu, oh ya aku biasa naik dulu. Tapi berarti pada saat kalian naik, ada tujuannya apa? Oh muter-muter. Oh lagi stres, mau lihat pemandangan, whatever it is. Pada saat kalian naik pun, meskipun tujuannya bukan tempat, tapi tujuannya adalah something that you want to achieve, something yang kalian mau terjadi pada saat kalian do itu. Memasak, nah ini agak susah kalau dibawa di sini, karena jarang masak. Buat yang mulai ngekos,
buat yang tinggal sendiri, kalau kalian masak, biasanya kalian keluarin dulu semua bahan-bahan, terus ya udah aku mau potong ini, aku mau potong itu, aku mau goreng, atau kalian buka kulkas dan kalian mikir, enaknya aku masak apa ya? Nah, terus pas udah dapat, ya udah, aku mau masak nasi goreng. Minta keluarin apa? Nasi, biasanya udah semalaman, telur, cabai, terus ngambil garam, ngambil lada, apapun yang dibutuhin untuk masak nasi goreng. Kalau tiba-tiba aku bilang visiku adalah aku mau masak nasi goreng, tapi yang tak keluarin spaghetti, aneh nggak? It's questionable, patut dipertanyakan. Loh, katanya mau masaknya nasi goreng, kenapa yang dikeluarin spaghetti? Berarti visinya perlu dipertanyakan. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contoh kecil itu, dalam hidupnya kita selalu sebenarnya semua itu berawal dari visi. Sebelum kita kerjain apapun, whether we realize it or not, tanpa kita sadari. Aku mau tarik turun dulu kosakata visi ini, karena biasa visi itu kayak, wah, visiku mau jadi presiden, visiku atau cita-citaku gitu kan, mau jadi ini, semua yang gede-gede. Tapi nggak selalu, kita belajar visinya itu dari yang kecil dulu, apa yang kita lakukan sehari-hari. Semua selalu berawal dari visi. Kalau nextnya ini apa ya? Nah, jadi pada saat aku sempat sharingin ini, sebenarnya ada 4. Jadi kanan itu harusnya ada juga. Jadi kita bakal bahas hari ini why sama when. Nah, ini sebenarnya ada part 2-nya, what and how. Jadi kita cuma bakal bahas ini dulu. Maybe di lain kesempatan bisa, tapi sekarang fokusnya adalah why and when. 2 tahun lagi. Why? Kenapa penting untuk tahu visinya apa? When? Kapan kita perlu tahu visinya kita itu apa? Next. Ini adalah kalimat yang kita bakal ulang-ulang terus in the whole sermon. Vision determines our mission. Artinya apa? Visi kita itu yang menentukan misi. Sekarang aku mau tanya, apa bedanya visi dan misi? Ini kita sering pakai, gereja selalu ada, sekolah ada, perusahaan ada. Tapi kita ngerti nggak bedanya visi dan bedanya misi? Faisal udah goyang-goyang. Visi apa? Visi yang menentukan arah tujuan kita ke depan. Benar. Visi yang menentukan arah Tujuan kita ke depan. arah tujuan kita. Kalau misi? Misi pendukung visi kita. Misi pendukung visi kita. Jadi visi itu tujuan, tadi dibilang. Aku mau duduk di keyboard itu. Misinya adalah aku ngelangkah, mungkin aku bisa lari, apapun itu. Yang penting misinya mendukung supaya bisa sampai ke visi. Itu bedanya visi dan misi. Makanya di sini dibilang our vision determines our mission. Vision determines our mission. Next slide. Kita baca ayat ini sama-sama. Memang dalam bahasa Inggris, tapi ini terjemahan yang paling paling kena kalau kita mau baca, kalau kita mau belajar tentang visi. Kita baca sama-sama ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini ya. 1, 2, 3. Artinya apa? Ini di Alkitab loh ya. Ini bukannya Kiki 29 ayat 18. Dari Proverbs, Amsal, King James Version. Dia bilang, kalau nggak ada visi, people perish. Itu nggak main-main. Dia nggak bilang people stumble. Stumble itu kejegal, jebret atau. Dia nggak bilang people bingung, confused. Dia bilang people perish. Perish itu musnah. Wah, hilang. Dia nggak bilang langsung hilang, mungkin nggak. Tapi over time bakal perish. Di sini Alkitab aja menjelaskan pentingnya untuk seseorang tahu visinya apa. Dan aku mau nekanin lagi, visi ini bukannya kalau nanti kalau udah jadi apapun itu, pengusaha, kalau udah mulai kerja, udah mulai apa, baru sadar visi. No, mulai sekarang penting untuk tahu visi.
Apalagi visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Katakan kalau kalian percaya dalam hidup kalian semua itu Tuhan udah taruh visi. Yes, right? Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya katakan. Nah, Tuhan udah taruh visi. Nah, sekarang sebenarnya kalau kalian merasa masa sih? Gimana caranya kamu bisa ngomong kalau Tuhan udah kasih visi kalau nggak ada bukti? Kasih bukti dong. Oke. Kita lihat buktinya apa? Di Alkitab, every single time, setiap kali Tuhan memanggil umatnya dari awal itu langsung dikasih visi. Jadi visi itu bukannya muncul dulu, ada Kiki. Oh, ya udah kasih visi ini. It's not like that. Tapi pada saat menciptakan, it comes with a vision. Itu sudah ada di kepala Tuhan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Nggak ada di sini, harus cari bisa. Aku baca ya. Allah memberkati mereka. Mereka ini adalah manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat sebelum ini bahas tentang penciptaan manusia. Sampai ayat 28 langsung dikasih, ini loh visinya ini. Kenapa aku menciptakan manusia? Karena ini. Jadi pas menciptakan manusia itu bukan kayak ya santai aja, nggak ada kerjaan bikin, terus baru kepikiran nih. No, it comes with a vision. Yang kedua, Genesis lagi, Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Jadi kasih konteks sedikit. Setelah ayat ini, Kejadian 2 manusia jatuh dalam dosa. Dan terus makin rusak kan manusia, rusak. Terus akhirnya sampai zamannya Nuh dimusnahkan itu. Semua dimusnahkan, tinggal keluarganya Nuh. Tapi Tuhan nggak bilang kayak, wah yaudah tak ganti visinya. Oke, coba kita lihat ya. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Bilangnya apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Lanjut. Baca gimana? Balik. Oh ya memang, bumi, titik. Akan takut dan akan nyata kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Mirip ya? Di Kejadian 1 menciptakan manusia pertama kalinya, beranak cuculah, penuhilah bumi, and subdue it. Terus dimusnahkan pun, sekarang tinggal Nuh dan keluarganya, mirip, visinya masih sama. Kita lihat lagi Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini sekarang ceritanya tentang Abraham. Pada saat dia dipanggil, apa? Apakah dipanggil dulu, terus baru Tuhan pikir, atau it comes with a vision as well? Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, namanya masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pada saat Tuhan panggil Abraham, meskipun pas itu masih Abram, it comes with a vision. Dan dari visi-visi inilah yang membuat semua tokoh-tokoh ini bergerak. Oh, panggilanku adalah ini. Oke, aku ke sana. Panggilanku adalah ini. Oke, aku ke sana. Oh, Ci, tapi kan itu cuma perjanjian lama. Siapa tahu beda. Kita lihat Matius 4 ayat 18 sampai 20. Matius 4 itu awal-awal Tuhan manggil murid-muridnya. Jadi kalau kita lihat, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala
jadilah penjala ikan. Lanjut. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang terakhir, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. It happens again. It repeats itself. Tuhan manggil murid-muridnya, langsung dikasih visi. Visinya apa? Kamu akan menjadi penjala manusia. Dan dari situ mereka ninggalin semua pekerjaannya dan mereka jadi apa? Penjala manusia. Gimana cara jadi penjala manusia? Belajar dulu sama Tuhan Yesus. Itu visinya. Jadi pada saat Tuhan manggil kita, even menciptakan kita, it comes with a vision. Dan our vision determines our mission. Dari semua ini, kejadian, perjanjian lama, perjanjian baru, ada commonalities. Commonalities itu sebuah kesamaan dari visi-visi yang dikasih. Nah, sekarang tadi aku bilang visi itu nggak cuma hal gede. Tapi when it comes from God, Tuhan kalau ngasih visi bukan yang enteng-enteng. Tuhan nggak bilang cuma kayak kamu kayak gini aja nggak apa-apa, it's okay. No, kalau kita lihat visinya itu manusia pertama, jebret dibikin, kamu akan menguasai bumi. Nggak main-main. Nggak dibilang coba dulu lah ini 1 meter kali 1 meter, coba ada tumbuhan kamu jagain dulu, bisa nggak? Oh nggak bisa, yaudah nggak jadi, next gitu. Nggak, langsung dikasih visinya seluruh bumi. Abraham, bapak segala bangsa, murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, naik ke surga, seberapa banyak pelayanan mereka yang impact sampai faith-nya kita hari ini. Visinya nggak kecil, visi kalau dari Tuhan selalu gede. Jadi kita ngerti pentingnya punya 2020 vision, pentingnya untuk ngerti visinya Tuhan kasih ini apa. Karena kalau kita nggak tahu, kita mau gerak kemana? Aku cuma bisa gerak ke sana karena aku tahu visinya adalah aku mau duduk di sini. Tapi kalau aku nggak tahu, terus geraknya kemana? Cuma jalan-jalan tok, cuma nyoba-nyoba, cuma feelingku rasanya oke kok. Atau kemana? Next. Nah, ini pertanyaannya yang kita perlu cerna. Kenapa? Tuhan, kenapa? We start with the biggest ya. Kenapa aku ada di negara ini? Apa visinya Tuhan? Apa purpose-nya aku ada di negara ini? Start with that. Pertanyaan ini agak beda kalau aku tanyain ke anak-anak yang ada di Australia. Karena negara-negara yang di luar adalah negara tujuan. Mereka lebih gampang jawabnya. Oh iya kan bagus, semuanya rapi, hidupnya enak, living cost ini apa segala macam. Wah enak lah, pokoknya luar negeri enak. Apakah visi yang jelas itu juga bisa ada di anak-anak next yang ada di Indonesia? Atau apakah itu pertanyaan yang susah dijawab karena kita semua menganggap, oh Tuhan taruh visi di hatiku itu nggak Indonesia kok, di luar kok. Kenapa? Kenapa ditaruh di negara ini? Karena pasti ada. Kalau misalkan tujuannya adalah untuk mengembangkan negara, berarti misinya kita bakal menuju itu dong. We study hard. Kita coba cari apa sih yang kita bisa kembangin dari Indonesia, apa sih yang kita bisa lakuin for our country. Prioritas, activity, semua bakal ikutin visinya tuh. Because vision determines our mission. Thank you. Selanjutnya, church atau gereja. Nah ini juga konteksnya agak beda sama yang di situ. Kebanyakan mungkin karena orang tuanya juga gereja di sini. Oh ya sudahlah, visinya adalah saya bisa berangkat bareng. But is that it? Apakah kita pernah duduk and actually ask, Tuhan kenapa aku ditetapin di gereja ini? Apa panggilanmu untuk aku yang sekarang ada di gereja ini? Atau lebih kecil lagi, di komunitas ini, di next. What's the purpose?
What's the vision? Because vision determines our mission. Kalau menurut kita di gereja ini, ya jam 5 Sabtu kosong kok, ya datang aja. Dan pada saat, ini padahal ada di Alkitab, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. When that happen, kita merasa bukan saya, not for me, because it's not part of the vision. Dan pada saat kita benerin visinya, oh memang aku di sini untuk bertumbuh, memang aku di sini untuk dididik, memang aku di sini untuk being set apart, karena kita dalam kerajaan surga. Jadi ada hal-hal yang memang kita belajar, oh ya harus melangkah, harus hati-hati, harus jaga kekudusan, harus jaga what we say, what we do, itu harus jaga. Nah, part of the vision nggak? Sama kayak tadi, kalau misalkan aku bilangnya memasak nasi goreng, ambilnya spaghetti, aku bohong kalau aku bilang visiku memasak nasi goreng. Kalau aku bilang aku ke gereja untuk dididik untuk bertumbuh, tapi pada saat dididik aku marah, aku bohong kalau aku bilang aku ke gereja untuk dididik. Because vision determines our mission. Lebih kecil lagi, M3. Aku belum pernah ikut M3-nya kalian yang baru. Pembagiannya gimana, anak-anak siapa aja, mungkin aku juga perlu kenalan. Tapi pernah tanya juga nggak, kenapa specifically M3 itu? Dan sekian banyak orang sini, kenapa itu? Pernah tanya nggak sama mentor? Pernah berdiskusi nggak? Pernah tahu nggak isi hatinya mereka pada saat ngetepin di M3 itu apa? Apakah cuma iseng? Apakah kayak tadi, oh yang penting ada aja dulu, baru nanti dicek? Atau memang dari awal there's a calling buat tetapin di hatinya mentor-mentor untuk taruh di satu M3 yang unik, yang spesifik untuk kalian? Tanya. Kalau di gerejaku yang di sana, pas kita M3 itu kita ada 2 week yang berbeda. Jadi M3-nya kita setiap 2 minggu. Minggu yang pertama itu kita sebutnya Connect Week. Artinya apa? Itu pada saat kita beneran melakukan M3, kita duduk bareng, kita bahas firman Tuhan, kita sharing. That's the Connect Week. Minggu yang kedua adalah Action Week. Artinya apa? Semua orang di situ sibuk. Jadi kalau nggak dikasih minggu yang khusus, nggak bisa ada waktu untuk para mentor di sana untuk catch up sama anak-anak M3-nya. Jadi dibikin minggu ini nggak ada M3 sama sekali, waktunya kalian atur waktu untuk catch up. Connect Week, Action Week, Connect Week, Action Week. Terus mutar. Tapi banyak juga anak-anak yang bilang, ngapain aku peduli dengan Action Week? Aku M3 cuma fokus satu sayap untuk tahu firman Tuhan. Nanti ada lagi sisi satu, ngapain aku datang Connect Week? Kan di gereja juga dapat firman Tuhan. Aku datangnya action aja, kita bisa kumpul, bisa ngobrol. Tanpa sadar kalau kamu mau terbang butuh 2 sayap. Jadi tanya, gunanya M3 ini apa sih? Kenapa harus lebih kecil? Kenapa nggak ini semua satu M3 aja? Kenapa harus dibagi? Kenapa ketua M3-ku harus this person? Kenapa nggak yang lain? Tujuannya pertanyaan ini bukan untuk menyerang, tapi supaya tahu apa sih isi hati mereka, apa sih beban yang mereka punya, supaya ditemuin di situ. M3. Lebih kecil lagi, family, keluarga. Nah ini biasa dari dulu juga salah satu topik yang buat aku berat. Kenapa keluarga ini? The only one aku nggak bisa pilih. Yang lain aku bisa pilih. Yang lain aku tanya nggak suka cabut. Nah, church lah nggak suka cabut. M3 nggak suka cabut. Mau pindah. Family, keluar hal yang enak. Pernah nggak? Kita juga tanya. Apa Tuhan? Visinya aku ada di keluarga ini apa? Gimana aku bisa jadi berkat?
Dimana with all of the things that happen in my family, aku tetap bisa speak love towards them. Apa? Visinya apa? Ini something yang personal yang harus kita sendiri yang nanya. Aku nggak bisa kasih tahu kalian, oh tujuannya kalian di keluarga-keluarga itu adalah ini. No way. Kalau kasih tahu aku bohong. Tapi kalau kalian nanya Tuhan bakal bukakan. Nah pada saat kalian tahu visinya apa, kita belajar kalau vision determines our mission. Jadi kita tahu visinya apa. Oh visinya itu segampang misalkan untuk menjadi anak yang taat misalkan. Bukan segampang itu sih, cuma contohnya menjadi anak yang baik. Misinya apa? Udah coba mulai jujur belum sama orang tua? Udah coba mulai ngobrol belum? It sounds like a taboo kalau kita ngomong ngobrol dengan orang tua. What is it? Satu-satunya yang Tuhan kasih secara langsung, masa itu nggak dengan visi yang baik untuk kita sih? Coba dipertanyakan. Vision determines our mission. Kalau misalnya kita nggak tahu kenapa di keluarga itu, I can guarantee, aku bisa jamin setiap kali kalian ketemu keluarga yang lain, pasti compare, pasti bandingin. Wah, keluarga yang itu enak, keluarga ini enak. Sisi sana juga ngomong, keluarga kamu enak, keluarga sana enak. Pasti compare. Until tahu kalau visinya memang beda-beda. Tujuannya each of the family itu beda-beda. Nah, sekarang paling kecil individu, ourselves. Visi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita as an individual? Apakah cuma untuk fokus dengan diri sendiri? Apakah the most important person in my life is me? Atau seperti contoh yang kita lihat tadi, no, there's a bigger vision. Ada hal-hal yang memang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, yang Tuhan mau pakai itu supaya jadi dekat di orang lain. Because vision determines our mission. Kalau kita udah tahu visinya kita apa, kita udah tahu Tuhan 2025 visinya, sekarang kita bikin short dulu, cuma 2025. Visinya adalah aku mau lulus, nilaiku harus bagus, atau aku mau dapat kerja di sini, atau aku mau memulai rutinitas saat teduhku, atau aku mau mulai belajar caranya jadi mentor itu gimana. Dan ask. Kalau memang Tuhan kasih visu, ya kasih. Dan make sure misi yang kita lakukan, yang kita jalankan searah dengan visi yang kita mau capai. Kalau kita udah bilang, Tuhan aku mau mulai nabung, tapi yang kita lakukan ngisi gacha tiap hari, beli skin, beli apa, I might have to re-ask the question, visinya beneran itu nggak? Atau yang lain? Karena misi itu nggak pernah bohong. Kita bisa lihat kira-kira visinya orang itu kemana dari misinya. Gampang, kalau aku jalan gini terus, agak mustahil kalau visiku itu ke sana. Tapi kalau memang aku udah bilang aku mau ke sana dan aku jalanin, orang bisa lihat kok. Nah, kita bener lakuin itu nggak? Tuhan, visi untuk diriku sendiri itu apa? Because vision determines our mission. Jadi, it's very healthy, itu sangat sehat untuk kita tanya ke Tuhan, Tuhan visinya ini apa? Apa yang kau mau tanamkan dalam hidup kita? Apa yang kau mau tanamkan supaya kita bisa melihat dengan jelas with the 2020 vision? What's the purpose untuk aku ada di negara ini? Aku ada di gereja ini? Aku ada di M3 ini? Aku ada di keluarga ini? Dan aku as a person.
Aku baru sampai sini Desember tahun lalu. Tapi satu ayat yang diulang-ulang dan satu tagline yang diulang-ulang adalah mempersiapkan umat yang layak. Untuk tahun ini, kalau itu visinya, misinya apa dong? Dan apakah kita bisa segampang itu bilang, oh umat yang layak itu, yang perlu disiapkan itu adalah orang-orang di luar sana? Atau itu include kita juga, untuk mempersiapkan diri kita sendiri sebagai umat yang layak. Umat yang layak itu apa? Lihat di Alkitab, umat yang layak itu apa? Gereja as a body of Christ, gereja as a bride. Oh, itu nggak main-main. Jadi kalau kita bilang, ya kita satu komunitas percaya kalau visinya adalah mempersiapkan umat yang layak, dan check the mission. Apakah misinya juga membawa kita ke situ atau tidak? Next slide. Nah, ini bukan salah satu. Ini mental yang aku pengen terapin juga di sini. Loh, aku nggak tahu visinya apa. Aku nggak tahu. It's not always clear. It's not always as black and white yang Cik Kiki ngomong, oh kalau tanya jebret langsung dikasih. Betul. Nggak ada salahnya untuk kita nggak tahu sekarang. Tapi it's very wrong. Salah banget kalau kita nggak pernah tanya. Kita baca ayatnya. Bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Jadi ayat ini bilang jelas, mau minta, mau mencari, mau mengetuk, maka kamu akan mendapatkan, menemukan, dan pintu itu akan dibukakan. Next slide. Pertanyaannya, ya kapan? Ya sekarang. Kapan perlu tanya? Kapan perlu tanya atau minta? Kapan perlu mencari? Kapan perlu mengetok? Start from now. Because vision determines our mission. Jadi kalau kita nggak punya 2020 vision, kita bakal muter terus karena kita nggak tahu. Nggak enak loh. Hidup saya cuma muter-muter nggak enak. But at least when we start asking, when we start seeking, when we start knocking, there's a purpose. Tuhan, aku pengen. And just to be able to ask, just to be able to seek, just to be able to knock, ada hal-hal yang pasti kita pelajari. So start from there, start from today. Ask, seek, knock. Tuhan, visinya apa? Untuk negara, untuk gereja, untuk M3, untuk keluarga, untuk myself, untuk diri kita sendiri. Visinya apa? Aku bakal tutup dengan satu testimoni. Ini aku udah siapin dari lumayan lama, tapi pas aku dapat ini, aku nggak sadar that this actually happened. Jadi, as I mentioned, dulu aku juga gereja di sini, dan aku super dekat sama Om Siu, gitu kan. Karena dari dulu kalau kita ada retreat youth, salah satu yang paling sering isi adalah Om Siu. Dan aku ingat banget Om Siu itu pernah doain di salah satu retreat. Aku lupa retreat apa, tapi aku ingat isi doanya. Yang bikin aku kaget adalah di gerejaku yang di Brisbane, itu kita lagi fokus sama yang namanya generations, plural, generations. Bukan cuma generasiku, bukan cuma generasi di bawahku, tapi generasi di bawahnya itu juga, and so on, and so on, and so on. Generations, multiple, plural. Visi ini kita baru dapat, karena sebelumnya kita juga kayak, oh ada kebutuhan, ya udah kita kerjain aja gitu, tanpa ada visi yang jelas. Tapi setelah Tuhan bukakan visi ini, setelah kita belajar, setelah kita cari tahu, Tuhan mantepin itu. Fokus sama yang namanya generasi, generations. Dan generations ini lebih spesifik lagi ngomong ke anak-anak muda.
the youth, the teens, 13, 14, 15, and so on. Very young. Tapi dari situ kita bisa belajar kalau Tuhan bisa bekerja gitu. Dan mereka bisa jadi leader. Yang aku gak sadar adalah visi ini sebenarnya dulu Om Syu pernah doain. Jadi di retreatnya itu, in that retreat, aku ingat doanya dan aku sempat lupa karena it happened so long ago. Aku masih SD atau SMP. Tapi Om Syu doain, kamu bakal memimpin generasi-generasi. Yang aku pas itu pertanyakan ke Om Syu adalah, itu bukan zaman generasi pasti. Itu aku ingat banget zaman-zaman Tante Tuti baru balik dari, bukan balik lah, visit from Thailand. Yang selalu dibahas adalah 414 window. Pergi keluar to countries, not generations, countries. Pergi ke negara-negara, pergi ke daerah-daerah yang memang belum pernah dengar Tuhan Yesus. Jadi dari dulu memang fokusnya kita pada saat itu adalah kita doain negara-negara. Kita do mission trip, kita ke Thailand, apa segala macam. That's the focus. Jadi pada saat doain itu, I question, ini benar nggak? Karena bukan trennya pada saat itu, ngurus generasi itu bukan trennya. Itu who cares about generations? Who cares about untuk beneran mendidik anak muda in this scope? Who cares? Pada saat itu, that's what in my head, which is wrong. Karena memang fokusnya lagi banyak tentang negara-negara. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa, kamu akan apa? Tapi di situ visinya jelas banget pada saat didoain. Itu bukan bentuk negara-negara. Tapi memang generasi, satu generasi dan generasi yang lain dan generasi yang lain. Tua, muda, very young. Yang penting generations. Dan aku belas lupa tentang visi itu sampai barusan beberapa bulan lalu. Setiap kali kita bahas generations, karena kita keseringan pakai bahasa Inggris kan, generations. Jadi yang nempel ini cuma generations. Sampai akhirnya aku doa suatu hari, terus baru Tuhan ingetin lagi, kamu ingat ya kalau dulu there's someone that prayed for you, yang sudah menubuatkan memang kamu bakal memimpin generations, generasi ke generasi ke generasi. Dan aku gak sadar kalau sebuah visi yang Tuhan taruh is that powerful. Itu aja aku lupa. Dan Tuhan masih mengizinkan untuk ada tanggung jawab mimpin youth yang ada di sana. Apalagi kalau kalian punya 2020 vision, kalian tahu jelas Tuhan membawanya ke sini. Langkah kalian itu mantep. Aku nggak bilang gampang, aku nggak bilang easy, mantep. Karena meskipun ada proses, meskipun ada hal-hal yang mengikis, kita juga tahu pengikisannya, pruning, apa itu? Pemotongannya itu is part of the mission, supaya kita bisa sampai visi tersebut. Jadi kayak Tuhan, ask, seek, knock. What's the vision, Lord? Apa visi yang kau taruh dalam hati kita? Because vision determines our mission. Very good. Ada lagi? Ini ya. Nah, 2 pertanyaan. Tapi kalau para mentor nanti pas bagi KM3 mau mengeksplor lebih lagi, mungkin mau ask that specific questions, negara apa segala macam, it's okay. Yang aku mau coba encourage itu coba tanya, kenapa sih? Jadi additional question yang terlepas dari ini, coba tanya ke mentor kalian, what brought you, apa bahasanya? Apa yang bikin kalian itu juga mau jadi mentor? Mentor nggak gampang, mentor susah. With all the sacrifices, with all of the pain, the hurt,
Tapi kenapa mereka tetap mau jadi mentor? Ask that question. Karena aku yakin bakal banyak mereka jelasin juga visinya tuh apa sih pada saat mereka jadi mentor. Visinya might not be, oh aku cuma mau jadi mentor. Visinya bisa jadi more than that. Tapi misinya, coba lihat. Jadi 2 pertanyaan, and then feel free to ask the mentors. Kenapa? Why? Apa hatinya kalian pada saat kalian mau menjadi mentor? Segitu saja dulu, kita tutup dalam doa. Let's pray. Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk sore hari ini Bapak. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami bersyukur atas hati-hati yang sudah Engkau berikan. Kami bersyukur atas benih-benih yang sudah Engkau tanamkan juga Bapak. We pray Lord, kami berdoa untuk setiap hati yang Kau sudah jamah Bapak. Kami berdoa untuk setiap mata yang sudah dibukakan Bapak. Untuk Engkau yang terus jamah Bapak. Engkau yang terus bukakan Bapak. Engkau yang terus tuntun, Engkau yang terus bimbing Bapak. Supaya kami bisa tahu, kami bisa start asking, we can start seeking, we can start knocking. Apa visimu dalam hidup kami Bapak? Apa visimu supaya kami ada di negara ini, supaya kami ada di gereja ini, kami ada di M3, kami sekarang, kami ada di keluarga kami sekarang, dan kami as individual, apa visinya Bapak? We pray Lord, kami berdoa supaya ada 2020 vision yang Kau berikan Bapak, supaya ada kejelasan, clarity yang Kau berikan kepada anak-anakmu di sini Bapak. Supaya apapun misi yang mereka jalankan selanjutnya, they know Lord, itu searah dengan visi yang sudah Engkau berikan. Engkau berikan hati yang kuat, your strength, karena kita tahu Bapak, melakukan misinya itu gak mudah. Tapi kami percaya ada sebuah panggilan, ada sebuah tujuan yang sudah Engkau tetapkan, ada sebuah pelajaran, ada sebuah proses yang Kau mau kami alami Bapak, supaya kami menjadi murni, supaya kami menjadi umat yang layak bagi Engkau Bapak. Kami berdoa, kami mau menutup kebaktian ini juga. Nah, kami berdoa untuk apapun aktivitas kami setelah ini, kami mau kami mau pulang, Kau yang selalu tutup bungkus kami Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus kami selalu berdoa. Amin. Terima kasih Ci. Mari kita bareng-bareng dalam hitungan ketiga say thank you ke Ci Kiki dan Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Ciki. Tuhan Yesus memberkati. Firmannya very good. Vision determines mission. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum ketemu visinya di tempat ini kayak gimana, tanya ke Tuhan, baca Alkitab. Oke? Tanya ke mentor nggak apa-apa, cerita-cerita segala macam. Oke. Jadi pertama-tama persembahan, reminders, persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Untuk teman-teman yang berkenan untuk memberikan persembahan, di belakang sana telah disediakan amplop. Silahkan datang ke belakang sana. Kemudian untuk teman-teman ini yang mungkin pengen cerita-cerita, yang ada masalah kayak masalah pikiran, yang pengen didoakan, silahkan datang ke mentor-mentor yang tersedia dan bisa ngechat, bisa talk face to face untuk minta